Ini adalah istana bawah tanah tempat para kaisar kuno dimakamkan. Mekanisme yang paling umum, itulah yang biasa kita sebut dengan tembok batu. Setiap pintu batu istana bawah tanah memiliki berat 3 ton. Di balik pintu disebut dinding batu. Sebelum menutup gerbang batu keraton, pekerja akan menempatkan dinding batu di alur bagian dalam. Kemudian gunakan paku khusus untuk menjebak dinding batu. Begitu saja, tarik perlahan kaitnya sehingga dinding batunya jatuh ke depan. Saat dihubungkan ke alur di belakang pintu batu, gerbang batu istana bawah tanah diblokir dari belakang. Perampok kuburan biasa tidak akan pernah bisa membuka pintu seperti itu. Namun ketika mekanisme seperti itu berada di tangan orang-orang yang berpengalaman, tampaknya tidak penting bagi para ahli arkeologi. Dalam foto tersebut, ini adalah tim arkeologi negara di makam Kaisar Wanli pada tahun 1956. Gambar sebenarnya dari gerbang istana bawah tanah. Kelompok ahli melihat dinding batu bawah tanah, mekanik legendaris. Pada titik ini, tim arkeologi membuat kunci paku sederhana. Hanya seutas kawat besi yang membentuk lingkaran. Ikat tali ke ujung lainnya, beberapa anggota tim mengikuti kesenjangan tersebut. Gunakan papan kayu untuk menopang batu di pintu. Salah satu anggota juga mengambil kunci paku. Ditempatkan di dinding batu. Saat papan perlahan-lahan didorong ke depan, tali di ujung paku yang lain juga dilepaskan secara perlahan. Dengan cara ini dinding batu bisa dihilangkan. Pastikan juga lempengan batu tersebut tidak rusak. Sampai sekarang, istana bawah tanah Kaisar Wanli terkubur selama lebih dari 300 tahun. Jebakan terakhir dari pintu batu telah dibuka. Menurut kacamata catatan arkeologi pada masa itu, terlihat jelas bahwa ini adalah keseluruhan penampakan istana bawah tanah. Itu dibagi menjadi aula sebelum aula tengah dan benda merah di ujung. Disitulah letak peti mati Kaisar Vanlik. Jika Anda terus bergerak maju dalam kamera, Anda akan melihatnya terletak di aula tengah istana. 3 vas porselen naga biru dan putih dan 3 singgasana marmer. Memperbesar akan memperlihatkan konfigurasi di depan setiap singgasana. 1 toples naga keramik biru putih dan 5 toples kaca untuk lilin dan dupa. Dan ditempatkan di dalam vas porselen besar adalah lampu berumur 1000 tahun. Tangki minyak penuh dan lampu menyala terlihat jelas. Gambar naga di toples porselen ini diukir dengan sangat indah. Badan pilar juga diukir tulisan Dai Min Gia. Menurut penelitian ahli tong porselen Tan Hoa ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah porselen terbaik dari dinasti Ming. Harga pasar minimal harus puluhan juta. Kemudian muncullah bagian belakang istana bawah tanah, melihat 3 peti mati berwarna merah diletakkan di atas tempat tidur peti mati. Yang di tengah adalah Kaisar 10.000 Li, diapit oleh ratu dan ratu berikutnya. Melalui lensa, orang dapat melihat dengan jelas bahwa peti mati itu sudah sangat busuk. Sedemikian rupa sehingga peninggalan budaya indah yang terkubur di peti mati terungkap. Setelah diskusi singkat para ahli arkeologi, berencana membuka peti mati langsung di lokasi untuk penelitian arkeologi. Dengan cara ini, mereka langsung menggali peti mati Kaisar Wanli yang membusuk. Buka tutup peti mati. Yang dihadirkan di hadapan Anda saat ini adalah sisa-sisa Kaisar Wanli, Kaisar dinasti Ming yang paling lama memerintah. Ribuan benda penguburan akhirnya digali dari peti matinya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu adalah harta langka. Hal yang paling mengejutkan adalah benda itu diambil di depanku. Pejabat kerajaan Kaisar Wanli yang terbuat dari emas murni yang terpelihara dengan baik. Saat ketiga peti mati dibuka, lebih dari 11.000 kuburan yang telah digali bisa disebut sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Penguburan seperti itu tidak bisa dipercaya. Apa akibat jatuh ke tangan perampok makam? Jangan lupa suka dan ikuti. Kali berikutnya akan membawa Anda menjelajahi lebih banyak makam kuno.